sekiranya sesuai dengan standar jurnal yang ingin dituju. Nah, untuk itu pada malam ini kita akan mendiskusikan bersama ya bagaimana menentukan atau mencari skop jurnal yang sesuai dengan topik yang akan dibahas, kemudian bagaimana mencari topik ya, tips-tips atau jurus-jurus jitu yang mencari topik yang menarik, dan kemudian dilanjutkan nanti bagaimana sih menuliskan artikel ya, artikel terutama belajar dari tulisan-tulisan yang telah ada atau yang sudah terbit. Nah, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Dr. Fahmi Gunawan kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah hari ini adalah pekan yang keempat ya, kita ketemu di Rais. Dan malam hari ini saya akan cerita tentang scope atau fokus ya, fokus daripada sebuah jurnal. Oke, baik. Saya share screen. Baik. Jadi malam hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Dr. Ahmad Mutakin, bahwa yang pertama adalah skopnya, skop sebuah jurnal. Yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui skopnya, fokusnya daripada sebuah jurnal itu, kemudian bagaimana kita menavigasi topik-topik riset yang terbit dalam 10 tahun terakhir, atau bahkan barangkali kita bisa lihat topik-topik riset yang terkini lah kira-kira, yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan untuk dijadikan sebagai referensi, dan selain itu bisa juga dijadikan bahan sebagai cerminan ya, cermin ajaib yang saya sampaikan itu. Cermin ajaib yang di sini bahwa ini dalam tanda kutip ya, nanti akan saya jelaskan seperti apa cermin ajaib itu. Baik, ini saya oke, jadi materi hari ini adalah 3 hal tadi ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi scope, aims atau fokus dari jurnal sasarannya kita. Karena kemarin-kemarin kita sudah tahu bagaimana cara mencari referensi, kemudian bagaimana cara kita menggali ya, mining data dari Taylor and Francis dan lain-lain sebagainya. Makanya hari ini kita cerita tentang itu. Kemudian yang kedua adalah tentang mining topik, bagaimana kita menambang topik-topik riset terkini, dan yang ketiga adalah bagaimana kita berkaca dari cermin ajaib atau yang disebut dengan artikel mentor, artikel contoh lah kira-kira semacam itu. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa misalnya scope aims itu penting kira-kira? Kira-kira kalau misalnya saya nanya sama kawan-kawan semuanya, mengapa scope itu penting? Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Umi Fadilah misalnya. Umi. Tiara ada nggak Tiara? Gimana Nda, Tiara? Iya Om. Ya, kenapa penting? Kenapa misalnya scope atau fokusnya itu penting? Fokus sebuah jurnal itu penting. Kenapa kira-kira? Supaya mungkin nggak terlalu melebar gitu topiknya dari pembahasan. Jadi lebih kalau terfokus itu kan supaya nggak melebar kemana-mana, jadi nggak bikin orang pusing gitu. Oke, nggak bikin orang pusing ya. Baik. Terus ada lagi nggak? Gifari mungkin? Mahasiswa IAIN Kendarin semester 4. Ada yang mau disampaikan? Kenapa kira-kira penting?
Oke, Agak Mildanti ada nggak? Ada nggak yang mau komentar? Kira-kira pentingnya apa? Oke, baik. Kenapa penting ini? Salah satunya, salah satu alasannya mengapa skop NNMP penting adalah ini Dear Ahmad Mutakin yang dimaksud sini yang moderatornya ya, Bapak Dr. Muhammad Mutakin malam hari ini. Ya, Jadi beliau itu baru menerima surat cinta dari editor. Surat cintanya adalah risetnya yang berjudul tentang strategi komunikasi organisasi keagamaan. Itu yang contohnya adalah Ahmadiyah di Indonesia, itu ternyata ditolak. Alasan penolakannya, satu alasannya ini. Unfortunately, it unsuitable for publication in communication research and practice. Artinya bahwa alasannya ditolaknya itu karena skopnya tidak sesuai, unsuitable, tidak sesuai dengan fokus atau visi misi dari jurnal ini. Betul, memang jurnal ini cerita tentang komunikasi, penelitian komunikasi praktek dan penelitian komunikasi ya, riset-riset tentang komunikasi. Hanya saja strategi komunikasi organisasi agama itu nggak masuk di situ. Nah, makanya disampaikan di sini, your papers offers an interesting lead. Papermu bagus, hanya saja lebih bagus lagi nanti nanti kita bisa kirim kemana, ke Religious Study or Asian Study Journal. Jadi di sini ketika seorang editor dari sebuah jurnal ternama papan atas di dunia ini menolak artikel kita, biasanya mereka akan menyarankan kita untuk bisa mengirimkan ke jurnal-jurnal lainnya. Jurnal lain yang dimaksud itu adalah di sini, Religious Study atau Asian Study Journals. Karena apa? Karena memang alasannya memang adalah karena pembaca juga sih sebenarnya. Jadi itulah sebabnya mengapa yang namanya skop itu penting. Itu salah satu alasannya supaya jurnal kita itu tidak ditolak oleh pihak editor. Yang kedua, kadang-kadang kalau misalnya kita submit sebuah artikel, mau Sinta 2, Sinta 3 atau apapun itu, biasanya kalau yang khusus untuk Sinta 2, Sinta 1 atau mungkin jurnal bereputasi internasional misalnya, paling banyak kita dapatkan yang semacam ini. Unsuitable memang, paling banyak sekali. Oke. Alasan yang kedua ditolaknya selain itu, selain cerita tentang topik yang tidak sesuai dengan fokus atau skop jurnal, alasan yang kedua adalah memang jurnal itu menerima banyak sekali artikel-artikel. Ya, contoh ya, itu jurnal IJIM saja misalnya. Dalam satu hal itu ada puluhan artikel jurnal masuk ke sana. Nah, jadi ketika misalnya dibaca, kemudian nanti tidak sesuai dengan skopnya, langsung di-reject semacam ini. Baik. Oke. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui scope and aim satu artikel, satu jurnal misalnya, itu yang kita bisa lakukan adalah kita bisa membuka laman Sintah Kemendikbud.go.id. Ini sebagai contoh ya, ini saya stop screen, kemudian saya bisa langsung pakai yang sebentar ya. Ini Sinta ya, ini Sinta Kemendikbud.go.id. Jadi ketika kita mau tahu jurnal sasaran kita, otomatis kita bisa melihat di sini. Ini ada authornya, ada subjeknya, affiliation and source. Setelah source kita pilih jurnal di sini. Kemudian nanti akan muncul banyak jurnal. Jurnal di Sinta akreditasi kita itu ada 6. Ini bisa lihat Sinta 1 itu ada 132 jurnal, Sinta 2 ada 1017, Sinta 3 ada 1600, Sinta 4 ada 3000, Sinta 5 ada 2600, Sinta 6 ada 397, dan non akreditasi itu ada 5. Non akreditasi yang di sini maksudnya adalah jurnal yang sudah pernah terakreditasi namun dicabut akreditasinya karena satu dan lain hal. Karena kenapa? Karena biasanya memang pengelolaannya dulunya bagus sehingga terakreditasi, sekarang tidak bagus lagi, ya otomatis turun akreditasinya. Ada buktinya banyak, Sinta 2 turun ke Sinta 5, Sinta 2 turun ke Sinta 4. Nah, kemarin pas ada satu kegiatan di mana itu ada pertemuan sesama asesor di Indonesia itu,
Ternyata informasinya adalah mengapa satu jurnal yang Sinta 2 itu bisa turun ke Sinta 4 atau mungkin ke Sinta 5 karena karena editor in chief-nya diganti. Nah, ketika editor in chief-nya diganti, otomatis editor in chief-nya kan dia punya peranan penting untuk bisa mengenal kawan-kawannya sesama reviewer, kemudian kawan-kawannya sesama kawan-kawannya sesama reviewer, kawan-kawannya sesama editor, sehingga minta tolongnya bisa lebih mudah. Ketika diganti, otomatis kan sudah biasa lagi. Nah, jadi itu alasannya mengapa, paling banyak ya alasannya kenapa jurnal Sinta 2 atau mungkin Sinta 3 turun peringkat ke Sinta 4 dan Sinta 5. Baik, setelah itu search, kita langsung cari misalnya, kita mau cari apa jurnalnya? Misalnya education. Atau law sembarang ya, ini ada banyak. Jadi kalau cerita tentang education itu ada banyak sekali. Ada berapa? Ini ada ini. Totalnya adalah ada 44 jurnal yang kaitannya dengan persoalan pendidikan. Ya, ini ada 44. Nah, kemudian kalau kita cerita misalnya misalnya hukum. Ada berapa kira-kira? Oh, ini ada 12 ya. 12 yang menggunakan kata kunci hukum misalnya. Nah, contoh ini Hasanuddin Law Review atau mungkin Lex Scientia Law Review, kemudian Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum. Nah, kalau misalnya sudah semacam ini, kita langsung bisa klik jurnalnya, kemudian bisa langsung di websitenya. Ini, setelah langsung ke website itu, otomatis nanti dia akan muter, kemudian langsung merujuk ke website langsung. Jadi kalau misalnya kawan-kawan punya artikel tentang hukum, bisa langsung ke Hasanuddin Law Review. Nah, ini adalah jurnal Sinta 1, kemudian itu sudah terindeks Scopus juga. Dari mana ketahuannya itu terindeks Scopus ini? Hasanuddin Law Review ini Q2 SDR-nya 0,27 ya. Ini tahun 2022. Ini sangat memudahkan kita untuk bisa mengetahuinya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini. Nah, misalnya kita baca, di sini nanti di bagian about ini itu akan ditunjukkan kira-kira artikel-artikel apa saja yang nanti mereka akan terima, bidangnya apa saja. Contoh ini ya, ini. Hasanuddin Law Review is open access, bla bla bla. Kemudian nanti dia akan terima di bidangnya. Bidang hukum, hukum kriminal, konstitusi ini. Jadi ketika misalnya kawan-kawan misalnya mau lihat ini, otomatis harus kita sesuaikan artikel kita dengan fokusnya dia. Ini ada civic law, criminal law, constitutional and administrative law, air and space law, customary association law, religious jurisprudence law, international regime law, dan lain-lain sebagainya. Ini ada semua di sini. Oke, jadi itu akan memudahkan kita supaya bisa kita melihat bahwa oh ternyata yang namanya Hasanuddin Law Review ini hanya menerima skopnya semacam ini. Tadi dibilang sama Ananda tadi Tiara bahwa ini yang namanya fokus ya supaya jurnalnya bisa lebih fokus, kemudian tidak menerima yang lain-lain. Ya sama kalau jurnal Hasanuddin Law Review ini dia tidak akan pernah menerima selain ini. Jadi simpan-simpannya artikel tak kalau apa? Kalau memang tidak sesuai dengan skopnya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya untuk bisa menghindari penolakan di awal. Jadi biasanya kawan-kawan yang tidak siap secara mental ditolak di awal itu langsung putus harapan gitu, seakan-akan dunia langsung kebalik-balik dan karena tidak biasa ditolak ya. Nah, kemudian bisa juga kita misalnya klik about-nya di sini, kemudian kita klik focus and scope-nya. Nah, ini kan focus and scope langsung di sini. Oke, civil law, kemudian kriminal, konstitusional, air and space, dan lain-lain sebagainya. Ini ada semua di sini. Oke, kemudian kira-kira selain itu ada nggak misalnya dibayar apa enggak? Biasanya kan kita mau gratisan ya. Submit ke sebuah jurnal itu gratisan. Kita bisa klik di sini article processing charge APC. Nah, ternyata kalau misalnya di sini artikel processing charge-nya itu tidak ada sama sekali biayanya ya. Kalau kita submit di sana, kemudian publikasinya di sana, itu nggak ada biayanya. Nah, kalau ada biasanya mereka akan cantumkan biaya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal cari aja APC. Ini jurnal berbayar apa enggak?
ya kan? Misalnya jurnalnya internasional berbayar apa enggak? Ini ternyata ini jurnal internasional hukum dia tidak berbayar. Jadi yang kita klik tadi apanya? APC-nya ya. Jadi semacam itu Bapak Ibu semuanya. Itu baru satu jurnal. Bagaimana dengan jurnal-jurnal yang lain? Tinggal nanti kita bisa nyari sendiri Bapak Ibu di Sinta tadi. Yang kita mau apa kira-kira? Nah, jadi kayak gitu. Tinggal nanti kawan-kawan yang bisa source, jurnal, kemudian saya mainnya coba di pendidikan. Misalnya ya. Tadi hukum sudah, ini misalnya pendidikan. Ini International Journal of Evaluation. Bagi teman-teman yang, misalnya Ibu Dr. Erni kalau nggak salah dievaluasi. Jadi bisa dibuka, ini jurnalnya, IJR namanya, kemudian kita langsung ke websitenya. Nah, setelah langsung ke website, nanti akan merujuk langsung ke websitenya. Oke, ini sambil nunggu ya. Ini tadi sudah, ini sambil nunggu. Nah, ini dia, IJR ya, International Journal of Evaluation and Research in Education. Oke, apakah misalnya IJR itu juga sudah terindeks Scopus atau tidak? Otomatis bisa kita lihat dari ini, dari apa namanya? Biasanya mereka akan cantumkan di bagian awal. Oh, ini Q3 ya. Ini juga sudah terindeks Scopus, ini yang ada Q3-nya. SJR-nya 0,3. 308 ya, 0,3 gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat apakah skopnya bagaimana, kita klik about-nya di sini, kemudian cari fokus and scope-nya ini. Nah, ini dia. Nah, ternyata konsep-konsep pendidikan secara umum masuk semua di sini. Ini nih. Anti-schooling, activism, behavior modification, board of education, textbook. Nah, riset-riset tentang textbook itu bisa masuk di sini, atau pembelajaran kolaboratif, atau comparative education, atau continuing education, kurikulum. Jadi kawan-kawan yang dari kurikulum bisa submit di sini. Oke, ini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali dan itu sangat luar biasa detail. Jadi artikel kita kalau misalnya memang dia cerita tentang pendidikan humanistik, ya bisa di sini. Kalau nggak salah Pak Kapus dari Ian Bone Sultan itu kalau nggak salah humanistic education kalau nggak salah ya dulu pernah sampaikan. Nah, kemudian ada juga yang lain life skill atau mungkin learning community. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi education secara ini. Nah, terus model artikel semacam apa yang bisa dia terima? Modelnya di sini ada 4. Ini. Misalnya ya, ini research finding berarti artikel original itu yang dia maksud. Ini saya perbesar ya. Oke, baik. Sini. Yang dia maksud dengan research finding itu ya berarti original artikel ya, research artikel maksudnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah konseptual isu, methodological isu. Berarti artikel konsep yang dia bisa. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya yang punya artikel penelitian lapangan, kemudian penelitian teks, kemudian penelitian konseptual. Konseptual ini sama dengan review. Konseptual itu sama dengan review artikel. Bahkan di sini ada book review, bayangkan. Jadi jurnal ini dia menerima book review juga. Jadi resensi buku juga ada. Oke? Ah, ya kan? Jadi itu jadi memudahkan kita untuk bisa mempersiapkan artikel-artikel yang kita punya begitu. Jadi kalau kita punya book review, ya silahkan nanti bisa dikirim di sini. Tapi tentunya sesuai dengan aims-nya tadi, yang tadi general education concept, konsep pendidikan secara umum. Oke, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau jurnalnya tadi, jurnal IJR. Nah, kemudian mungkin ada yang nanya-nanya, ini gratisan apa enggak? Nah, nanti bisa lihat. Bisa lihat dari mana Pak? Bisa lihat dari APC-nya. Nah, di sini kan tidak ada tuh. Tidak ada disampaikan tulisan APC-nya kan tidak ada. Nah, coba kita lihat di ini open access policy-nya. Open access policy-nya ini nggak ada. Terus kalau nggak ada semacam ini, dua kemungkinannya Bapak Ibu, dua kemungkinannya. Yang pertama adalah bisa jadi membayar, bisa jadi juga tidak. Ya. Atau biasanya kalau saya nyarinya agak-agak cepat itu, cari cepat itu pakai search, kemudian saya pakai APC. Kalau ada yang muncul, kalau nggak ada yang nggak muncul. Nah, ini nggak ada kan?
ada. Jadi kayak gitu. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, pilihlah misalnya jurnal yang kita sukai. Jadi tidak perlu misalnya yang kita suka dan kemudian sesuai dengan artikel kita, Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah semuanya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini bahwa oh ternyata artikel ini menerbitkan bagaimana, Pak? Kita bisa melihat bahwa artikel ini dalam 1 tahun menerbitkan 4 isu. Di sini ada ya. Ini ada 2020 ini 12. Volume 12 maksudnya adalah tahun yang ke-12. Berarti jurnal ini sudah 12 tahun. Nomor 1 berarti terbitan pertama dalam tahun itu. Berarti tahun 2023 itu tahun terbitan pertamanya. Ini kemudian terbitan kedua, volume 12 nomor 2, ini nomor 3 dan ini nomor 4. Jadi memang artikel IJRE ini, jurnal IJRE ini menerbitkan 4 terbitan dalam 1 tahun. Oke, jadi kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang belum bisa, yang kadang-kadang masih mencampur baurkan antara jurnal dan artikel. Kalau jurnal ya ini Bapak Ibu, kayak semacam ininya, jurnal itu ya tempatnya. Kalau artikel itu yang ini, yang artikelnya adalah kalau misalnya kita klik ini ya. Ya, tunggu ya Bapak Ibu. Ini volume 12 nomor 2. Nah, ini table of content-nya, ini artikelnya Bapak Ibu. Kalau jurnalnya jurnal IJRE namanya, artikelnya ini. Nah, misalnya type of smartphone usage and problematic smartphone use among adolescents, a review literatur. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Review literatur yang di semacam ini adalah artikel yang tidak perlu ke lapangan. Bapak Ibu hanya membaca barang 5 sampai 10 artikel jurnal, kemudian direview bersama-sama, direview dan ini sudah jadi. Ya, review itu kan kita bisa lihat bagaimana kelemahannya dan bagaimana kelebihannya. Cara membuatnya bagaimana? Nanti kita akan diskusikan pada kesempatan yang berikutnya Bapak Ibu. Oke, ini ada banyak sekali. 1 kali terbit mungkin ada sampai 20 sampai 30 artikel ini. Ada banyak. Kalau yang semacam ini kita punya kesempatan banyak untuk bisa submit dan bisa istilahnya nguji apakah misalnya artikel kita itu disuka oleh editor atau tidak. Ditolak belum tentu tidak disuka. Ya, ditolak itu belum tentu tidak disuka. Artikel jurnal Pak Dr. Ahmad Mutakin misalnya di Bril, itu 3 tahun tidak ada kabar. Tahun ketiga baru nanti ada kabar bahwa oh ternyata ini ada ini diterima begitu dengan sedikit catatan. Artikel saya juga sama, pernah 3 kali puasa. Jadi 3 kali puasa saya submit 2019, 2022 baru datang notifikasinya ini terima. Kalau diterima gimana ya sudah. Kalau misalnya memang dia terima, kemudian nanti diproses selanjutnya, kemudian nanti diterbitkan. Oke Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Melalui apa? Melalui Sinta. Ya. Jadi lembaga pengindeks yang namanya Sinta. Ini teman-teman misalnya yang S1, misalnya Tiara, anak-anak Tiara, ada Mujahid, dan Mildanti, dan segala macam ini, itu bisa langsung nembak-nembak Sinta itu. Bisa langsung dilihat apakah misalnya saya mau ke sini atau bagaimana, dan nanti kita bisa menerka-nerka. Contoh kalau ada teman-teman yang dari bahasa Arab. Ini bahasa Arab Izdihar. Ini Sinta berapa? Ini Sinta 2 ya. Sinta 2, ini Sinta 2, Sinta 2, ya kan? Bisa langsung klik di sini di websitenya, terus langsung bisa kelihatan. Setelah ini nanti kita praktek Bapak Ibu ya. Setelah selesai semuanya, Sinta, kemudian nanti ada Simago JR dan ada Clarivate. Insya Allah setelah itu kita praktek satu-satu sehingga nanti bisa lebih masuk lah kira-kira. Ini ya. Kemudian lihat about-nya tadi, about jurnalnya. Kemudian lihat ini fokusnya. Fokus daripada jurnal ini adalah ada 15 fokusnya. Pertama adalah teaching and learning Arabic for non-native. Yang kedua Arabic teaching curriculum. Kurikulum pengajaran bahasa Arab, Arabic teaching material, materi pengajaran bahasa Arab, Arabic teaching method, berarti metode pengajaran bahasa Arab, strategi pengajaran bahasa Arab, media pengajaran bahasa Arab, evaluasi pengajaran bahasa Arab, teknologi pengajaran bahasa Arab, informasi dan teknologi komunikasi dalam pengajaran bahasa Arab untuk tujuan tertentu misalnya, linguistik Arab. Nah ini
Jadi kalau kawan-kawan punya riset tentang penerjemahan itu masuk linguistik makro, applied, kemudian bisa sampai di sini. Kemudian bahkan ada sampai Arabic literature, sastra, sejarah, bahkan ada pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Arab. Oke, jadi gitu Bapak Ibu. Kemudian itu tadi, kemudian itu about-nya. Kemudian kalau misalnya kawan-kawan mau lihat siapa yang mau dikontak, ini bisa dilihat kontaknya. Kontak personnya untuk bisa ditahu bahwa oh ini saya sudah submit dan kita bisa memberitahukan bahwa oh itu artikel kita sudah disubmit. Itu bisa. Ini kontaknya ya. Ada Ferry Fauzi, ya. Ini ada bahkan nomor HP-nya, kemudian ada emailnya. Bapak Ibu bisa langsung WA atau barangkali bisa langsung email. Jadi lengkap di sini Bapak Ibu semuanya. Oke. Itu kalau cerita tentang jurnal dalam negeri yang terakreditasi Sinta. Bagaimana kalau jurnal luar negeri? Kalau jurnal luar negeri itu kita atau jurnal yang terindeks Scopus misalnya, itu kita cari di Simago, Simago JR. Ini Simago JR, jurnal rank, ini masuk. Semua bidang ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalnya mau religious study, bisa religious study misalnya. Riset-riset atau jurnal-jurnal yang cerita tentang religious study ini ada. Ini politik and religion journal. Atau barangkali kita batasi religious saja. Religion. Kira-kira banyak nggak? Ini banyak. Nah, kalau berdasarkan pencarian ini ada 22 jurnal yang cerita tentang agama misalnya. Contoh British Journal of Religion Education. Klik, ini di Routledge ya. Ini kita klik. Selanjutnya bisa kita lihat sebuah jurnal yang bagus atau tidak, kita bisa tahu bahwa itu jurnal internasional bereputasi atau tidak, bisa melalui Simago JR ini. Caranya adalah bagaimana? Caranya Bapak Ibu setelah buka di sini, tidak ada tulisannya discontinue. Sini ya, tidak ada tulisannya cancel. Oke, kalau misalnya ada cancel, ada discontinue, dihindari Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Terus lihat publishernya. Setelah lihat publishernya itu Routledge, itu lebih besar berarti ya. Nah, kemudian subjek areanya apa? Oh, ini adalah art and humanity. Bisa kajian-kajian sosial humaniora masuk, kajian-kajian keagamannya juga masuk. Bahkan social science, ilmu sosial juga masuk, dan pendidikan juga masuk. Oke, kemudian yang bagus, ketika kita bisa mengatakan bahwa jurnal itu bagus atau tidak, di Simago JR ini, misalnya nih ya, British Journal of Religious Education, kita lihat informationnya, ada nggak homepage-nya? Kalau tidak ada homepage-nya, Bapak Ibu hati-hati. Kadang-kadang itu nanti ada predator namanya jurnal itu. Nah, karena kalau misalnya homepage-nya ada, otomatis kita bisa langsung buka. Misalnya ya, ini kita buka opening new tab, ternyata ada di sini. Oke. Nah, kalau sudah ada di sini, kita bisa langsung klik about this journal mana? Aim and scope. Ini aim-nya. Langsung. Nah, kira-kira British Journal ini atau BJRE ini menerbitkan apa? Riset-riset tentang apa saja? Nah, ini kita lihat. Oh, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini Bapak Ibu. BJRE publish article which are national, international, and transnational in scope for researchers working in a discipline whose work inform debate in religious education. Jadi topik-topiknya yang ada ini, topik might include topik-topik riset yang ada di BJRE ini atau British Journal of Religious Education. Bisa jadi apa? Pendidikan agama, ada policy kurikulum, persoalan kurikulum juga ada, kebijakan juga ada, pedagogi juga ada, riset tentang agama dan young people, anak-anak generasi muda, atau pengaruh agama atau non-agama, pandangan dunia itu terhadap apa? Terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Jadi ini yang kita perhatikan Bapak Ibu ya, topiknya. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah memperhatikan ini, maka kita bisa mempersiapkan artikel kita sesuai dengan scope and aims-nya di sini. Oke, selanjutnya kalau misalnya di jurnal yang semacam ini, Taylor and Fenges ini, bisa kita lihat juga di jurnal metriknya. Nah, ini jurnal metrik, ini kira-kira ini SJR-nya 0,5 ini sangat tinggi sekali. Q1
Ya, dia Q1 itu maksudnya adalah peringkatnya peringkat tertinggi Q1 SIN. Kalau di Sinta itu Sinta 1 yang paling tertinggi di kita. Sinta 1 itu maksudnya adalah nilainya di atas 80, 81 sampai 100 lah. Nah, Q1 juga sama, nilainya 90, ya 85 ke atas. Oke, jadi gitu. Baik, Ibu semuanya, tadi sudah, kemudian itu ya. Ternyata di sini, misalnya di jurnal ini juga ada alertnya. Alertnya itu adalah kita bisa ketika misalnya kita bisa masuk di jurnal di situ di jurnal itu otomatis bisa kita minta minta ketika ada artikel yang terbit di sini bisa kita minta salinannya, yaitu namanya alert. Tapi lebih enak kalau Bapak Ibu bisa mainnya saja di Google Scholar, sudah enak sekali Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah disampaikan pada sebelum-sebelumnya. Baik, itu kalau di Simago sekali lagi ya. Kemudian ini bisa kita lihat kalau di education itu peringkatnya peringkat Q2 sama Q2, Q1, Q3, Q4 itu apa peringkat-peringkat Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah jurnal yang disubmit ke Scopus, kemudian nanti dikasih peringkat. Peringkat Q1 yang paling tertinggi, di bawahnya peringkat Q2, di bawahnya lagi Q3, di bawahnya lagi Q4. Q itu maksudnya kuartil. Itu berdasarkan penilaian masing-masing dan memang ada penilaiannya. Kalau Regia Study ini sangat luar biasa stagnan. Q1 mulai dari 2009 sampai 2021. Ini artinya bahwa jurnal ini kalau cerita tentang kajian keagamaan itu sangat luar biasa bagus. Kalau pendidikannya bagaimana? Naik turun, naik turun. Bapak Ibu nanti bisa hati-hati dengan jurnal yang nanti warna-warnanya ini misalnya sekarang warna hijau Q1, besoknya warna merah Q4, turun kan? Kemudian besoknya lagi Q3, naik lagi, besoknya lagi tahun berikutnya Q4. Jadi setiap tahun karena ada evaluasinya itu dan kemudian naik turun kuartilnya ini, Bapak Ibu hati-hati di situ. Kenapa? Karena pengelolaannya itu kurang sip lah kira-kira. Yang bagus itu yang bagaimana? Yang stagnan misalnya Q1 misalnya dalam 10 tahun terakhir atau mungkin 2 tahun, 3 tahun atau kalau enggak dia naik-naik terus itu. Kecenderungannya naik. Oke. Itu ya. Terus bagaimana caranya supaya bisa kita tahu bahwa berdasarkan country rank-nya bisa. Misalnya ini kita cerita tentang education lah atau Islamic Studies ya. Oke. Ini kalau kita cerita tentang country rank-nya, di sini nanti ada all subject area. All subject area-nya bisa kita pilih. Bidangnya apa? Oh, saya bidangnya misalnya social science. Pendidikan kan ada di sini ya, social science. Contoh. Bisa kita klik sini social science. Kemudian setelah itu kategorinya juga sama. Kategorinya apa kalau social science? Saya mau milih tentang apa? Mau milih, ini sudah social science. Social science yang bagaimana? Social science, antropologi, arkeologi, komunikasi, cultural study, kajian budaya, demografi, development, education. Saya pilih misalnya yang education. Nanti akan muncul semua riset-riset di bidang social science, pendidikan, dan itu social science. Ini lagi proses Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita bisa langsung milih-milih berdasarkan negara gitu ya. Jadi oh saya kayaknya mau submit ke sini. Nanti bisa langsung kita lakukan. Oke. Sedang berproses ya. Kalau memang ada Bapak Ibu mau tanya-tanya silakan ya. Sambil jalan ini kalau ada yang mau bertanya. Ini maaf. Kemudian kalau di bidang social science ini ya selain education ada juga learning, ada gender study. Nah ini basisnya
basisnya karena dia country rank-nya basisnya negara. Ada semua di sini ya. Oke, kemudian misalnya negaranya apa saja, ya kita tinggal, misalnya semuanya. Selesai, gitu ya. Atau kalau enggak, kita mau di jurnal rankingnya. Jurnal, kalau ini country ya, jadi negara-negara yang misalnya banyak sekali riset-risetnya. Yang pertama adalah Amerika, itu ada berapa ini? 388.887 dokumen. Kemudian nanti ada United Kingdom, ada Inggris, ada Australia, dan segala macam. Nah, itu kalau kita milih country rank. Tapi kalau kita milih jurnal rank-nya, ya nanti akan muncul jurnal rank itu yang tadi, yang ini kita pergi social science mana? Ini social science, udah. Kemudian kategorinya tadi education tadi ini. Oke. Nah, nanti akan muncul. Nah, misalnya negaranya mana, Pak? Oh, saya mau negaranya Indonesia. Nanti tinggal pilih Indonesia di sini. Indonesia ada nggak? Jurnal pendidikan, social science, yang dia afiliasinya ke Indonesia dan nanti SJR-nya kelihatan. Jadi gini. Jadi kalau di Indonesia ada sekitar 8 jurnal pendidikan yang sudah masuk terindeks oleh Scopus. Jurnal on Mathematics Education itu jurnal dia Q2, kuartil 2, SJR-nya 0,5. Itu sangat tinggi ya. SJR itu maksudnya hasil penilaian juga sih. Ada Cakrawala Pendidikan, kemudian ini Q3, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Q3, Studies in English Language and Education itu Q3. Itu kalau bidangnya pendidikan. IJRE tadi kan ada, ini jurnalnya dia Q3. 0,3. Bahkan Teflin ini ada. Yang paling terbaru ini ada juga Harmonia, Journal of Art Research and Education, dia kuartil 3 di Scopus, kemudian ini 0,2. Oke. Itu kalau education. Bagaimana dengan yang lain? Bisa, tinggal Bapak Ibu misalnya klik-klik aja di sini, misalnya Art and Humanity. Saya kan orang hadis, saya orang tafsir, nggak perlu pendidikan. Tinggal dikaji di sini Bapak Ibu, Art and Humanity yang bagaimana, apa. Misalnya saya religious study, baik. Nah, religious study di Indonesia siapa aja? Oh, ternyata yang sudah masuk religious study di Indonesia itu ada 9. Dan itu semuanya kuartil 1, bayangkan. Contoh, ini ada Indonesian Journal of Islam and Muslim Society. Ini IJIMS ya, ini ada di UIN Salatiga. Kudus International Journal of Islamic Study, ini ada di IAIN Kudus. Al-Jami'ah UIN Jogja Q1, ini SJR-nya 0,5. Journal of Indonesian Islam, kuartil 1 juga 0,4. Ahkam, jurnalnya Pak Dr. Alimin dulu pernah beliau mengelola di sini. Jurnal Ilmu Syariah itu kuartil 1, kemudian SJR-nya 0,429. Jadi sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Studia Islamika, kawannya juga yang ada di UIN Jakarta. Ini SJR-nya 0,36, kemudian kuartilnya kuartil 1. Jurnal Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, itu kuartil 1, 0,3 juga SJR-nya. Islamic Guidance and Counseling Journal, ini ada di UIN Surabaya kalau nggak salah. Ini kuartil 1, 0,2. Journal of Islamic Architecture, itu kuartil 1, 0,1. Jadi banyak banget yang religious study ini bisa kita kirim, tergantung kita mau yang mana. Bagaimana caranya? Ya tinggal Bapak Ibu tinggal klik-klik aja di sini. Ahkam ini tinggal diklik, nanti akan muncul. Nah ini kan Ahkam jurnal. Nah ini penerbitnya siapa? Syarif Hidayatullah. Nah selanjutnya homepage-nya mana? Nah ini. Nah di sini belum ada homepage-nya. Jadi karena belum ada homepage-nya, kita belum bisa langsung merefer ke jurnalnya langsung. Yang bagus itu adalah yang langsung refer ke jurnalnya itu. Kita coba tes ya, Kudus. Ini Kudus. Ini anak. Oke, ini sudah Kudus International Journal. Pak Dr. Ahmad Muntakin pernah nerbitin artikel 1 di sini ya. Di Stain Kudus dulu, Stain Kudus. Subjek areanya apa? Ada kajian agama, sejarah, budaya, political science, politik, dan international relation. Nah ini ada homepage-nya.
Yang bagus itu yang ada homepage-nya sehingga kita bisa langsung refer ke sana. Oke, nah, langsung lihat ini. Nah, karena kenapa penting homepage ini? Karena kadang-kadang satu jurnal itu namanya sama. Ada jurnal namanya JSSER. Itu jurnal terbitan Turki. Tetapi ternyata ada cloningnya. Cloning yang dimaksud palsunya juga sama, menggunakan yang sama. Tapi karena ada di sini homepage-nya, maka kita bisa tahu bahwa oh itu yang benar. Yang maksudnya yang aslinya. Ada namanya Jurnal Social Study Education Research. Itu jurnal pendidikan dan social studies, ilmu sosial. Ini langsung ke JIS. Oke, ini ada Q1. Oke, Bapak Ibu ya, ini langsung. Oke, baik. Oke, Pak Dr. Ahmad Mutakin, saya kasih waktu ini kita break room dulu. Mungkin break roomnya yang S1, S2, S3. Kemudian nanti latihannya barang 10 menit. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi di persoalan bagaimana mencari topik artikel yang super bagus, topik artikel yang terkini. Silakan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Fahmi Gunawan. Menarik sekali dan sangat mencerahkan ya Bapak Ibu apa yang disampaikan tadi. Bagaimana mencari skop dari jurnal yang akan dituju. Kemudian nanti akan dilanjutkan bagaimana mencari topik tulisan sehingga bisa diterbitkan di jurnal yang akan dituju. Nah, untuk sekarang silakan Bapak Ibu untuk masuk ke break room masing-masing. Untuk S1 bisa ke room 1, kemudian untuk yang S2 bisa ke room 2, dan untuk S3 tetap di room utama. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Oke, jadi kita hari ini akan mencoba praktek bagaimana mencari jurnal ya yang sesuai dengan expertise lah, atau mungkin bisa dikatakan sesuai dengan kemana kita akan menerbitkan artikel kita. Ya, sudah kita lihat tadi bahwa untuk di Indonesia itu biasanya kita kemana? Kalau jurnal-jurnal di Indonesia, kalau mau mencari dan mengetahui kualitas jurnal itu kemana? Sinta, Ustaz. Oke, Sinta ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau ke secara global, secara internasional, kemana? Scopus. Oke, Scopus. Cimagor. Iya. Cimagor JR. Ya, Cimago JR. Nah, sudah bisa semua? Oke, kita mulai praktek dari Sinta dulu ya. Oke. Kita mulai praktek dari Sinta. Jadi sekarang coba semuanya cari jurnal yang sesuai dengan expertise-nya. Expertise bahasa Indonesianya apa ya? Sesuai dengan jurusannya lah. Oke, sesuai dengan jurusannya atau judul yang akan diteliti. Misalnya kan kalau yang pendidikan agama Islam, di mana kira-kira dia bisa menerbitkan atau mencari jurnal yang sesuai.
Mungkin di pendidikan, kemudian religious study, dan seterusnya. Oke, jadi coba semuanya kita masuk ke Sinta dulu. Oke, sudah semua? Semua masuk ya? Oke, kalau sudah, sekarang coba saya share screen dulu. Oke, ini udah kelihatan. Ya, nah sekarang coba, misalnya kalau dia di ekonomi atau di ilmu Al-Quran, coba search. Misalnya saya mau ilmu Al-Quran ya. Kira-kira saya dapat kira-kira apa saja jurnal yang sesuai. Nah, di sini kan bisa kita lihat di Sinta 1 kah, Sinta 2, 3, dan seterusnya. Atau ada yang tercancel atau yang mungkin tidak terakreditasi. Nah, kita mau melihat di Sinta 1 misalnya. Oh, tadi salah ya. Al-Quran. Oke. Nah, ini kelihatan ya, yang ada yang terakreditasi, ada yang Sinta 1 ini 132 jurnal. Dan seterusnya. Total 188.000 ya, 8.000. Misalnya education. Nah, ya di education ini International Journal of Population, nah, tadi karena filternya Sinta 1 ya, makanya muncul yang hanya 6. Ya. Jadi begitu cara kita mencari jurnal atau jurnal di mana kita akan menerbitkan artikel kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau praktek? Apa bisa share screen ya? Peserta, saya tidak tahu juga ini apakah peserta bisa share screen. Oke, intinya sudah tidak ada masalah ya kalau untuk pencarian jurnal dan seterusnya. Atau ada pertanyaan? Nah, begitu pula dengan kalau kita ke SGR ya. SGR ini untuk yang global atau internasional. Nah, coba saya share screen lagi. Nah, kalau ini ya SGR. Di sini ada jurnal ranking, country ranking, dan seterusnya. Misalnya kita mau lihat country ranking ya. Nah secara keseluruhan, ya US ini sebagai paling tinggi ya tingkat penerbitannya dari semua all subject. Nah, apakah begitu juga dengan bisnis? Kalau di bisnis bagaimana? Apakah tetap Amerika atau ya tetap ya? Dan kategorinya kalau misalnya manajemen gimana? Ya, US tetap. Nah, bagaimana dengan di Asia?
Oke, Asia ini Cina ya, Indonesia lumayan berada di peringkat kelima. Nah, ini untuk ranking negara. Oke, berdasarkan peringkat dunia ya. Oke. Nah, kalau jurnal rank berada di sini. Misalnya subjek areanya ada yang kimia, rata-rata di social science ya. Oke, social science. Nah, di social science itu yang peringkat pertama ini nih, recommendation and report. Kemudian kalau cultural study, ya, ada tidak ya di Indonesia? Coba kita lihat di Indonesia. Cultural study di Indonesia. Oke. Oke, berarti cultural study sama aja dengan Islam ya tadi, dengan Kudus International Journal of Islamic Studies. Ini sebagai Q1. Kemudian Journal of Islam, kemudian Wacana, ini ada Q4 juga, International Comparative Law. Ya, ini untuk cultural study. Coba Mujahid jurusannya apa? Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan, berarti dia di education ya. Apakah ada bahasa Arab khusus? Tidak ada. Oh, mungkin dia masuk ke linguistik kali. Ya, linguistik. Linguistik. Ini dia tidak ada di sini. Oh, mungkin di sini Art and Humanities. Kemudian religious study, history, filosofi. Mungkin di sini. Al-Jamiah, inferiority, Wacana ya. Dia tidak masuk linguistik. Literatur, mungkin. Nah, bisa ada International Journal of Language Education, berarti di sini bisa masuk ya untuk Q1. Atau Studies English, di English Language kayaknya tidak bisa, tapi di Language Education bisa publish di Indonesia. Kalau mau di Q1, ya. Oke, sebelum ya kalian bisa praktek sih sebenarnya tidak perlu ini ya karena S1 itu kebanyakan memang bisa cepat tangkap kalau hal-hal begini ya mungkin proses perjalanannya beda dengan yang S2 atau S3 yang mungkin agak lama ketika membuka hal-hal begini. Akan tetapi kalau ada pertanyaan kita lebih baiknya berdiskusi saja ya untuk materi pada malam hari ini atau ada hal-hal lain yang mungkin akan didiskusikan. Silahkan. Karena kalau begini menurut saya itu tidak ada masalah. Itu sangat mudah untuk dipahami. Lagian juga saya kira untuk target mahasiswa S1 itu belum terlalu ingin publish ya. Karena belum ada kewajiban. Tapi kalau saya lihat di perundang-undangan itu, di S1 belum ada kewajiban, tapi di S2 di Indonesia itu diharapkan sudah bisa publish di Sintah. Nah, kalau misalnya di S1 sudah bisa terlatih, apalagi sudah bisa publikasi, itu lebih cepat atau lebih mudah lah untuk S2. Nah, ketika kalian misalnya ada keinginan untuk kuliah di luar negeri, apalagi sekarang kan sangat banyak beasiswa yang kalian di Kementerian Agama itu banyak beasiswa juga. Kemudian di Kementerian Pendidikan ada BP ya, beasiswa pendidikan Indonesia, kemudian di kemudian ada LPDP juga untuk semua secara umum. Jadi sangat banyak. Nah, jika kalian ingin lanjut S2, kalau sudah ada penelitian dari S1 dan misalnya meskipun baru di Sinta 4 atau Sinta 5 itu sangat mendukung untuk lanjut S2 atau diterima.
Jadi sebaiknya sekarang mungkin sudah berpikiran untuk jangan hanya sekedar menulis atau untuk penelitian untuk skripsinya, tapi lebih kepada untuk menerbitkan. Jadi itu sangat memudahkan nanti pada saat mau apply beasiswa S2. Atau mungkin ada yang mau jadi dosen sebagainya, itu sangat membantu. Atau ingin memiliki karya lah, seperti itu semuanya bisa melalui dari publikasi-publikasi tersebut. Oke, ada yang ingin bertanya? Boleh, silahkan. Saya Silahkan. saya bertanya mengenai artikel. Oke. Kan artikel ada yang saya sudah buat dan ingin di up di jurnal Sinta 4. Itu Sinta ada 4. kemungkinan tertolak berarti. Kenapa pikirnya tertolak? Jangan pikir ditolak dulu, berpikir diterima. Jangan nanggung ketika mau menerbitkan sesuatu, jangan nanggung. Kenapa Sinta 4 coba? Kenapa tidak langsung di Sinta 1? Ini dibantu oleh dosen karena dilihat pembuatannya serius, padahal kan untuk tugas UAS sebenarnya. Iya. Tapi dilihat pembuatannya serius, jadi untuk dicoba submit ke Sinta 4 edisi Oktober. Oh, sudah disubmit. Iya. Terus kenapa? Apakah kemungkinan ditolak? Perkembangannya itu di mana gitu? Biasanya langsung email. Nah, tadi kan Pak Dr. Fahmi sudah memberikan cara mencari emailnya. Nah, itu kita bisa lihat, misalnya di mana tadi ya? Di Sinta ya, bagaimana cara mencari email. Nah, di situ kan nanti akan diarahkan ke homepage-nya. Misalnya ini ya. Nah, di Sinta kan, bisa dicari di Sinta ini, kemudian anggaplah Gajah Mada International Journal of Business. Jadi ke websitenya langsung, kalau ada. Nah, ini kan bagaimana supaya kita bisa tahu cari kontaknya. Nah, kontaknya di mana? Bisa di sini. Ya, intinya cari saja ada pasti kontak ininya. Atau mungkin di sini ya, editorial board. Ini siapa? Editorial chief-nya ini. Nah, kalau kita klik biasanya ada. Atau bisa ke Google Scholar-nya. Dia tidak cantumkan email. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk kontak di sini. Intinya sih di editorial team. Terserah salah satu saja dipilih, kemudian coba tanyakan. Oke, jelas ya? Cara deduktif, dan yang kedua adalah bisa kita menggunakan cara induktif. Ya. Kemudian kalau cara deduktif itu ada satu rumus yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cewek gitu. Kemudian yang kedua tes CR, bukan CR7 tapi CR2. Oke. Kemudian ini saya bikin begini supaya kawan-kawan bisa lebih mudah untuk bisa bisa ngingat-ngingatnya saja. Yang kedua adalah bisa menggunakan cara induktif. Ini cara untuk bisa nambang nambang topik terkini. Oke, ini kalau induktif. Ini sudah bergabung semua kan, dah? Baik. Sudah ya. Jadi ini jadi sekali lagi kalau kita cerita tentang
bagaimana memilih topik yang super jos, bagaimana memilih topik yang terbaik, itu ada dua. Pertama dengan cara yang deduktif, yang kedua pakai induktif. Deduktif itu ada dua rumus. Rumus pertama adalah cewek gitu, gitu cewek, atau yang kedua adalah tes CR2 ya. Kemudian kalau induktif pakai notifikasi. Caranya bagaimana kalau cewek gitu? Ini ada 7 rumus. Yang pertama adalah bagaimana topik yang bagus, tapi dia basisnya deduktif misalnya. Oh, topik yang punya kontribusi gitu. Kalau disertasi, ibu harus punya topik yang punya kontribusi paling tidak 3 macam. Yang pertama kontribusi teoritis, yang kedua kontribusi konseptual, dan yang ketiga adalah kontribusi secara metodologi. Itu syaratnya. Kalau misalnya kontribusinya bukan 3 itu bagaimana? Ya otomatis ibu harus mikir-mikir lagi. Oke, ambil yang punya kontribusi 3 itu, 3 macam itu. Topik riset dan R&D atau kalau di dunia itu kita sebut dengan DBR ya. DBR itu maksudnya Design Based Research, penelitian yang berbasis desain, itu pasti ada kontribusinya dan pasti kontribusinya itu secara metodologi desain risetnya. Model-model itu kan belum pernah digunakan. Jadi itu ada kontribusinya. Bagus nggak? Pasti bagus. Makanya dibilang C. Yang kedua, yang sepadan ibu bidangnya apa? Jangan sampai kalau cerita tentang kontribusi saya mau ambil model, tapi modelnya hukum. Ya ibu kan orang pendidikan, otomatis yang sesuai dengan kepakaran kita saja. Kadang ada orang yang zigzag. Yang paling bagus ini Pak Dr. Ahmad Mutakin. S1-nya tafsir, S2-nya tafsir, S3-nya tafsir. Memang pakar tafsir dia nih. Jadi gitu. Saya S1-nya bahasa dan sastra Arab, S2-nya linguistik, S3-nya linguistik, S2 dan S3-nya linear. Nah, bagaimana kalau misalnya S1-nya pendidikan Pancasila, S2-nya pendidikan bahasa, S3-nya manajemen pendidikan. Itu expertise-nya nanti di bagian mana? Nanti dipilih sendiri. Apakah di bagian S2-nya atau S3-nya? Kadang-kadang kita ekspertasinya kan biasanya di S3 begitu. Sesuai dengan kepakaran kita. Kalau Prof Mania, ya beliaunya dievaluasi. Ya. Kemudian yang ketiga, topik yang layak diteliti atau dieksplorasi. Atau yang kita sebut dengan worthy ya. Yang bagaimana yang layak diteliti itu? Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang keempat adalah topik yang hendak dicari secara mendalam. Jadi kita penasaran misalnya, oh ini gimana ya, bagus. Kayaknya memang saya harus dalami itu. Kemudian yang kelima adalah topik itu pernah dibahas di penelitian sebelumnya. Jadi sebelum kita misalnya untuk bisa membuat sebuah riset, kita harus membaca dulu riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan apa yang kita mau bahas. Itu yang disebut dengan gap. Paling tidak kalau siswa saya yang S1 itu, saya minta sebelum menyusun proposal, dia harus membaca 30 artikel jurnal. Wajib itu. Kalau disertasi bagaimana? Di atas 70. Pertanyaannya adalah Ibu Haryati sudah baca belum? Artikel model, misalnya apa tadi? Model apa begitu, 70 artikel jurnal, tapi jurnalnya yang terbit di itu, yang pernah kita sudah pelajari. Yang terbit di database penerbit dunia, contoh Taylor and Francis. Yang kedua ada Science Direct, ada Wiley, kemudian ada Springer, ada macam-macam. Selanjutnya adalah topik yang memang sesuai dengan minat kita. Kadang kita juga dipaksakan untuk bisa membahas topik yang kita tidak suka. Ya ngapain kita membahas topik yang kita tidak suka? Yang kita suka aja. Oke, yang selanjutnya adalah topik yang menggunakan pendekatan deduktif. Maksudnya bagaimana topik menggunakan pendekatan deduktif itu? Dia basisnya teori. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian ada 2 macam modelnya. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif itu basisnya teori. Jadi kalau misalnya saya mau bahas tentang model A, akan ditanya teori siapa yang kita gunakan, konsepnya bagaimana, variabelnya apa, indikatornya apa. Tetapi ada juga teman-teman yang memang ilmu tentang teori dan metodologinya sudah bagus, biasanya mereka menulis satu penelitian itu berbasis data. Makanya disebut dengan grounded theory. Teori itu maksudnya dia basisnya data. Dari data-data nanti dia akan bisa sampai ke
kalau datanya semacam ini, maka bagus kalau pakai teori ini. Itu yang sudah expert biasanya, yang sudah punya banyak istilahnya pengetahuan tentang riset di bidangnya dia. Makanya di sini dibilang bahwa topik yang sesuai dengan kepakaran. Kalau sesuai dengan kepakaran pasti akan dia tahu gitu. Oke, itu yang pertama gitu ya. Jadi cewek gitu pertama. Yang kedua, rumus yang kedua adalah ini, rumusnya tes CR2. Itu bagaimana rumusnya itu? Yang pertama adalah dia mengkaji masalah-masalah yang kontekstual, yang tren lah. Kalau cerita tentang masalah yang kontekstual atau tren begitu, bisa kita kaji di Google Trend. Ada namanya Google Trend. Jadi tren-tren masa kini ada semua di situ. Yang kedua adalah kita bisa mempunyai artikel itu yang memang dia sifatnya kebutuhan kebijakan yang mendesak. Ini salah tulis ya. Jadi emergensi, kira-kira ada sesuatu yang mendesak dan itu bisa dilakukan. Contoh, riset tentang Gunung Latimojong misalnya. Itu kan itu ada banyak ini ada banyak pro dan kontra di sana. Ada yang punya riset bahkan sampai disertasi itu, kemudian ada orang-orang yang pencinta alam yang kemudian dia tidak mau kalau itu diriset. Kenapa? Karena potensi alam nanti di sana akan bisa dieksplorasi lebih mendalam sehingga nanti bisa hilang lah kira-kira. Bisa mungkin nanti hutannya gundul dan segala macam. Selanjutnya yang ketiga adalah kita bisa membahas topik solusi dari sebuah masalah. Jadi topik yang kita bahas itu adalah solusinya. Ya, contoh ini riset bahasa Arab. Belajar bahasa Arab kan ada banyak sekali caranya. Salah satu caranya untuk bisa belajar bahasa Arab yang katanya hanya bisa 8 jam bisa membaca kitab gundul, itu dengan apa? Dengan tamyiz misalnya. Atau mumtaz yang dikarang oleh Bapak Dr. Alimin itu. Itu solusi, bisa nggak bisa topik itu. Selanjutnya topik itu adalah dia merupakan sebuah transformasi atau perubahan. Ya kira-kira misalnya sekarang cerita tentang research, academic writing. Academic writing sekarang itu karena kan sekarang itu sudah berkembang dan disebut dengan Chat GPT atau AI, Artificial Intelligence. Terus bagaimana caranya kita menggunakan Artificial Intelligence itu untuk bisa membantu kita nulis artikel akademik? Bisa nggak kira-kira? Bisa, itu perubahan, change. Atau barangkali kita mau topik yang punya celah penelitian. Tadi sudah disampaikan sebelumnya. Atau yang bagus yang bagaimana? Yang ada perdebatan akademiknya, ada kontroversi di sana. Nah, kalau kontroversi di sini biasanya itu cerita tentang tafsir, ada hadis, itu bidang-bidang agama itu kontroversinya banyak banget. Oke. Selanjutnya yang selanjutnya adalah bisa kita mencari hubungan antara X dan Y. Jadi relasi antara satu dengan yang lain. Contoh, kita cerita tentang teknologi. Kalau hanya cerita tentang teknologi saja, tidak ada kaitannya dengan yang lain, itu tidak menarik. Yang menarik itu kira-kira teknologi yang dikaitkan dengan persoalan pendidikan misalnya. Yang bagaimana teknologi yang dikaitkan dengan pendidikan? Chat GPT itu ada nggak risetnya? Nanti kita lihat ya. Itu selanjutnya ini selanjutnya adalah prinsip ini dasar ketika kita melakukan ini penelitian awal, pastikan bahwa topik yang kita tulis itu punya landasan data. Jadi kalau mau tulis ya pasti ada datanya ya. Yang kedua, evaluasi potensi riset yang dapat mendukung ide kita. Kemudian penelitian awal bisa menjadi landasan menemukan riset gap. Penelitian awal bisa memberikan keyakinan keberhasilan nulis. Pesan dapat merupakan refleksi dari keperhatian umum. Kemudian konfirmasi ide dasar dan mempertajam arah dan fokus. Kemudian dalam nulis itu, kalau dalam itu agama ya kita balighu anni walau ayat, sampaikan aja satu ayat begitu. Sama nulisnya. Sampaikan satu pesan aja, jangan banyak-banyak pesannya. Satu aja cukup kok. Nah, pertanyaan risetnya mungkin ada 2, ada 3. Jangan banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak pesan yang mau disampaikan, nanti tidak muat itu di Santa. Karena kan karakter jurnal itu hanya 5.000 sampai 6.000 kata. Bagaimana kalau disertasi? Disertasi kan beda lagi. Tergantung apa? Tergantung template disertasi yang digunakan di satu universitas. Oke. Apa? Kita tulis apa yang belum diketahui. Hindari menulis banyak ide. Pesan sebaiknya dipahami oleh banyak orang. Jadi ya riset-riset yang biasa aja, tetapi memang dia
dikaji dengan sangat mendalam begitu. Pesan itu merupakan respon terhadap perhatian terdahulu, kemudian bisa juga merupakan refleksi dari perhatian umum. Pesan sebaiknya itu bersifat simpel, jangan yang ribet-ribet lah, kira-kira semacam itu. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu, itu yang bagaimana kita menggunakan rumus tes CR2 atau rumus cewek gitu untuk bisa mendapatkan topik. Nah, kemudian sebentar kita praktek. Nah, ini penulisan topik berbasis induktif. Bagaimana maksudnya? Bapak Ibu, kalau misalnya kemarin kan sudah disampaikan tentang bagaimana kita mengaktifkan Scopus Alert. Scopus Alert yang dimaksud itu adalah notifikasi dari sebuah jurnal ketika dia menerbitkan artikel terbarunya, maka akan diberitahukan ke kita. Itu namanya induktif. Maksudnya apa? Kita diberitahu informasi-informasi baru tentang riset-riset itu bisa kita tahu dari email kita. Paling mudah memang kita menggunakan Google Scholar. Kenapa? Karena kalau Google Scholar itu umum sifatnya, ya kayak mobil truk lah kira-kira. Kalau Scopus kan dia sangat terbatas, itu pun yang kemarin teman-teman hanya diberikan satu jurnal atau 2 jurnal, jadi tidak terlalu banyak. Kalau di email saya ada banyak sekali. Ini misalnya ada banyak jurnal yang saya pesan untuk bisa diberikan notifikasi. Supaya apa? Supaya nanti ada pengembangan-pengembangan. Jadi gitu, berbasis yang pertama, yang kalau induktif itu, penulisan topik berbasis induktif yang dimaksud adalah yang menggunakan notifikasi. Dan itu kita sudah lakukan pada 2 minggu yang lalu. Di Google Scholar sudah, di Scopus.com juga sudah. Oke, selanjutnya, ini sekalian aja ya, supaya nanti sekalian kita praktek. Nanti Pak Moderator diingatkan saya kalau misalnya waktunya gimana ya. Bagaimana melacak topik penelitian dengan cermin ajaib? Nah ini, saya sampaikan cermin ajaibnya. Ini rumus ya, rumus peneliti di dunia. Oh ternyata menjadi sangat penting untuk bisa memahami bagaimana penulis berpengalaman itu menuliskan artikel ilmiah. Kita dapat melihat penggunaan leksikogramatikalnya dan arsitektur diskursif artikel mentor. Jadi sebelum nulis Bapak Ibu harus ada cerminnya, harus ada artikel mentornya. Jangan nulis kalau tidak ada artikel mentor. Itu namanya kita terjun di hutan rimba. Wih, tidak ada anunya. Yang kedua adalah arsitektur diskursif yang bagaimana kita bisa mengkaji pola-pola penulisan. Bagaimana penulis itu membuat pendahuluan, literatur review, metode penelitian. Kemudian pola penulisan itu bukan berarti kita copy paste, tetapi copy paste, tapi lebih cenderung melihat rangkaian-rangkaian kalimat yang dibuat. Selanjutnya, untuk bisa lihat dengan cermin ajaib itu, kita bisa menggunakan variabel ini berikut. Kita bisa lihat dari teorinya, konsepnya, desain risetnya, temanya, atau konteksnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini artikel mentor, cerminnya saya ketika saya nulis tentang buku moral, artikel tentang nilai-nilai moral. Jadi ini ada jurnal di Elsevier, di Science Direct ya. Ini jurnal namanya Studies in Educational Evaluation. Ini Q1 SSCI. Kemudian judulnya adalah How do Primary School English Textbook Teach Moral Value? Bagaimana teks bahasa Inggris di sekolah dasar itu mengajarkan nilai-nilai moral. Kemudian itu analisis wacana kritis. Kemudian bagaimana dia mengajarkan analisis wacana kritis. Ini guru saya Handoyo. Kemudian saya menuliskannya dengan cara yang berbeda, sama-sama mengkaji nilai moral, tetapi yang saya gunakan adalah sesuatu yang berbeda. Kalau artikel mentornya dia menggunakan analisis wacana kritis, kalau saya menggunakan teori appraisal dan moral foundation. Kalau artikel mentornya menggunakan textbook bahasa Inggris, saya menggunakan buku tematik Indonesia. Kemudian sama-sama mengkaji nilai moral. Sama-sama mengkaji nilai moral. Oke, itu. Selanjutnya adalah cermin yang kedua, artikel mentor itu dia membahas tentang representasi gender dalam buku teks bahasa Arab di Uni Emirat Arab. Ini artikel mentornya, kemudian saya, kemudian dengan kawan-kawan membahasnya juga sama-sama tentang representasi gender itu temanya dalam buku teks bahasa Arab
Tetapi bedanya adalah kalau yang saya itu Insight from Indonesia. Jadi buku teks yang dikeluarkan di Indonesia. Kalau artikel mentornya itu dari UAE, United Arab Emirates, ya, dari Qatar. Itu ceritanya Bapak Ibu, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita praktek ya. Untuk bisa ini kita praktek aja dulu. Mana? Ini telepon line. Sorry, nanti coba ya. Bentar. Ini misalnya kita di telepon line ya. Ibu mau bahas tentang apa misalnya? Oh, saya mau bahas tentang buku teks dan budaya, misalnya culture and textbook. Nah, ini. Oke, ini tinggal kita bisa lihat ini riset-riset terbaru misalnya yang tahun 2000 misalnya ini ya. Kita bisa susun tanggal 2021, 2022 dan 2023. Apply. Oke. Oh, kalau cerita tentang buku teks dan budaya, ini ada sekitar 4.154 artikel yang cerita tentang buku teks dan budaya. Itu di database Stanford Online, Taylor and Francis. Kemudian bisa dilihat di sini, misalnya representasi budaya dalam buku teks bahasa Inggris nasional di Cina, analisis konten sinkronis. Itu terbit di Journal of Multilingual and Multicultural Development. Saya kalau misalnya mau membahas ini kan sebagai artikel mentor lah. Artikel mentor itu artikel yang sudah terbit. Yang kita bisa ganti ada beberapa hal. Satu, teori. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, desain. Yang keempat, tema. Kalau tema tentang buku teks dan budaya, ya pertama sama. Konteksnya di mana? Kalau ini di Cina, ya mungkin saya nanti akan pakai konteksnya di Indonesia. Jadi tinggal diambil di sini aja Bapak Ibu. Ini kita bisa klik ini ya. Ini klik, kita tes. Ini ya. Ini tes kunci. Ini ya representasi. Jadi ini bisa kita bisa rubah menjadi semacam ini. Yang pertama kita rubah bagian lokasinya dulu. Kalau ini kan di Cina ya. Kita bilang di Indonesia. Oke. Kemudian ini misalnya bahasa Inggris. Kita bilang aja, misalnya ini kan National English Textbook misalnya. Kalau misalnya kita barangkali Indonesian itu aja. Misalnya Indonesian Thematic Textbook. Oke. Oke, representation of culture. Tinggal ini sama-sama representative of culture. Ini yang pertama sama sebagai tema utama. Kemudian apa namanya yang dia mau kaji apa? Oh, textbook bahasa Inggris. Kalau kita kan bahasa Indonesia yang ini. Kemudian kalau buku tematik ya ini, sorry. Kemudian kalau ini Indonesia, yang satunya di Cina. Jadi 3 kan? Kemudian yang satunya menggunakan synchronic content analysis, analisis konten sinkronis, kita bisa menggunakan ini, misalnya discourse, misalnya critical discourse analysis. Yang satu, ya kalau ini kan desain risetnya ya. Kalau CDA bisa desain riset, bisa juga bisa sebagai tools dan bisa sebagai teori. Kemudian yang kedua geografinya, kalau satu di Cina, satu di Indonesia.
temanya tentang culture, sama-sama culture. Kalau yang satunya English textbook, kalau yang ini apa? Thematic textbook. Jadi deh. Jadi judulnya kita ini yang namanya judulnya kita itu asalnya dari sini. Kayak gitu ya. Representasi budaya di buku teks tematik bahasa Indonesia, analisis wacana kritis. Kalau yang aslinya representasi budaya di buku teks bahasa Inggris di Cina yang nasional, kemudian ini analisis konten sinkronis. Itu caranya Bapak Ibu. Jadi yang kita ganti adalah yang kita ganti-ganti itu apanya? Teorinya, konsepnya, metodenya, desain risetnya, kemudian nanti bisa ke geografinya atau konteksnya di mana, konteksnya di Bone dan konteksnya di Kendari beda. Konteksnya di Bogor dan konteksnya di Kendari pasti beda. Kemudian satu Jakarta, satu ini beda. Kalau skripsi kan yang diganti-ganti hanya ini saja, geografinya, konteksnya saja. Oh, satu misalnya di Jakarta, dirubah misalnya di Kendari. Tiba-tiba ketika misalnya dilihat lagi isinya, masih ada kata-kata Jakartanya, belum dihapus. Ya, oke, mungkin gitu saya serahkan ke Baik. Pak Moderator kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Fahmi Gunawan, menarik sekali dan sangat mencerahkan, dan saya kira ilmu yang sangat berharga ya, mahal sekali Bapak Ibu. Tadi langsung dicontohkan bagaimana melakukan ATM, amati, tiru, kemudian memodifikasi. Nah, ini karena kita sudah di penghujung waktu ya, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Pranala Pigeon, maka kita jawab dulu Pak Dr. Fahmi Gunawan. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Aini. Dari Ibu Aini, ini ada pertanyaan, izin bertanya, cara untuk mengetahui variabel penelitian yang akan kita garap sudah banyak diteliti atau masih butuh penelitian mendalam? Jika ada mohon simulasinya. Terima kasih. Jadi bagaimana cara mengetahui penelitian atau topik yang akan dikaji itu sudah banyak atau belum banyak dikaji, dan bagaimana agar mengetahui ternyata topik itu masih butuh untuk penelitian mendalam. Silakan Pak Dr. Fahmi Gunawan. Oke, baik. Jadi cara untuk bisa mengetahui bahwa itu ya, riset itu butuh penelitian mendalam, kemudian cara gap-nya, sebenarnya bulan depan minggu pertama atau minggu kedua baru kita akan bahas tentang gap itu. Tetapi ini rahasianya satu, banyak baca dulu. Caranya mengetahui bahwa itu sudah apa? Untuk bisa mengetahui gap-nya tadi ya, apa? Tadi untuk bisa mengetahui apakah sudah banyak atau belum. Nah, ini saya coba simulasi aja coba. Bisa saya share screen? Silakan. Ini kalau di handphone lain kita bisa lihat riset. Yang nanya tadi bidangannya apa ya? Bu Aini. Psikologi pendidikan, Pak. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan di. Iya, Pak. Ini basisnya. Ibu rencana submit di mana? JIB atau jurnal biasa? Untuk sementara sih masih fokus dulu ke tesis. Oh, tesis, baik. Kita pakai Iya. Google Scholar yang bisa lebih mudah. Psikologi pendidikan. Nah, ini ada banyak ternyata ya, psikologi pendidikan anak, psikologi pendidikan Islam, psikologi pendidikan apa, Ibu? Lebih ke mahasiswa sepertinya. Psikologi pendidikan mahasiswa begitu. Pendidikan guru. Iya, lebih ke guru. Ini ada banyak ya. Oke. Kita bisa centang misalnya ini rentang khususnya tahun berapa sampai tahun berapa. Kita pakai yang 10 tahun terakhir ya, 2014 sampai 2023. Telusuri. Oke. Kalau cerita tentang psikologi pendidikan di database Google Scholar ini udah, kalau saya mah belum terlalu rame. Kenapa dibilang terlalu rame? Psikologi pendidikan guru itu karena konstruknya
konstruknya itu maksudnya ini yang yang mendapatkan tulisan tebal. Ini kan tebal warna biru ya. Psikologi pendidikan, psikologi pendidikan, guru ini kan. Ini namanya konstruk. Itu belum terlalu banyak. Psikologi pendidikan. Lagi-lagi kalau misalnya psikologi pendidikan guru itu paling banyak digunakan untuk nulis buku. Psikologi pendidikan teori dan aplikasi ya ini. Oke. Untuk bisa mengatakan bahwa itu ramai atau tidak ya Ibu baca ini di Google Scholar bisa akan kelihatan. Kecuali kalau misalnya Ibu misalnya bilang psikologi pendidikan dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau mau mencari topik yang bagus itu adalah bukan hanya satu variabel tapi dua, misalnya psikologi pendidikan dan apa misalnya. Dan apa Bu? Oh, kalau untuk variabel penelitian saya itu social loving in learning, Pak. Sosial? Social loving. Oh, social loving yang kemarin itu ya Bu ya? Iya benar Pak. Iya, jadi kalau misalnya memang misalnya kayak gini, psikologi pendidikan dan pendidik profesional misalnya ini yang ada kan peranan psikologi pendidikan sebagai komponen dasar pendidikan dan tenaga kependidikan. Kemudian psikologi pendidikan sebagai dasar pembelajaran. Oke, caranya untuk bisa tahu bahwa itu ramai atau tidak ya bisa kita buka Google Scholar di sini, bisa juga pakai database Stanford Online atau Science Direct. Biasanya tanda-tandanya tadi misalnya ya apa? Coba misalnya ini ya, gender misalnya. Contoh yang lain ya. Misalnya buku teks dan gender. Ini Bu, kalau cerita tentang buku teks dan gender di database Stanford Online itu sudah 36.530. Ramai banget, 36.000 riset. Oke. Coba misalnya kita pakai yang open access. Ada berapa riset? Masih ada 1.597. Itu artinya apa? Rame. Udah rame banget. Nah, caranya untuk bisa mengetahui gap-nya, minggu depan kita belajar ya Bu ya. Oke Pak, siap. Soalnya pernah sih ngelihat sekilas dosen tuh ngejelasin cara ngelihat variabel ini tuh belum banyak yang neliti, kayak ada bercak-bercak gitu loh Pak. Tapi saya lupa. Ya, ini kalau ini gender and textbook bisa kita lihat dari artikel yang terbit aja. Ini open access. Nah, kemudian kalau misalnya dia terbitnya 10 tahun terakhir, contoh ya 2014 sampai 2023 misalnya, ini 10 tahun terakhir kira-kira ada berapa riset? Masih ada 1000-an, masih rame. 1466 kan? Ini 1466, jadi masih banyak sekali. Berarti riset tentang gender dan teks begitu sudah sangat banyak, gitu kan? Kemudian sangat banyaknya itu apanya, di bagian apanya yang kita mau masuki, apanya yang masih kurang, itulah gap. Caranya mengetahuinya bagaimana? Nanti insya Allah ke depannya saya akan cerita tentang bagaimana menuliskan gap riset. Karena cerita tentang gap kan ada 8 macam juga itu, Bu. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Aini ya. Kemudian ya nanti akan diperjelas lagi bagaimana cara mencari gap baik dengan tools maupun dengan cara manual ya Kanda. Ya, bisa. Kayaknya dimasuk Bu ini Post Viewer dan Open Knowledge Map itu yang pakai bisa. tools. Itu yang pakai tools. Tapi mungkin ke depan aja ya kita akan bahas tentang gap. Selanjutnya ini kan ada pertanyaan kedua. Apakah ada jurnal yang justru memberikan reward kepada orang yang diterima jurnalnya? Kemudian sekaligus dijawab pertanyaan ketiga kan, bagaimana caranya join daftar Turnitin yang baik di mana? Jika si Mago harus pakai akun sebagaimana akun Sinta, Copernicus, Garuda kesemuanya bagaimana? Oke, baik. Baik. Ini ya. Jadi jurnal, apakah ada jurnal yang justru memberikan reward kepada orang yang diterima jurnal? Maksudnya diterima artikelnya mungkin ya, bukan jurnalnya ya. Karena kalau artikel kan tulisannya, kalau jurnalnya ya itu tempatnya. Ada nggak? Ada. Ya. Contohnya di mana?
Contohnya kalau di jurnal Al-Qalam itu di Balitbank Makassar, ketika kita sudah submit di sana dan diterima, itu dia bisa memberikan reward kepada kita. Rewardnya apa? Rewardnya macam-macam. Ada kawan saya yang diberikan reward itu pergi seminar di sana, pergi ke Makassar, kemudian seminarkan artikel penelitian yang sudah terbit di sana. Baru-baru minggu lalu ada kawan Pak Dr. Akbar dan Dr. Muiz ke sana, ke Makassar. Yang kedua, rewardnya berupa jalan-jalan gratis. Itu ada. Yang ketiga, rewardnya berupa duit. Kita bisa dikasih duit misalnya. Saya kalau nulis di jurnal bahasa, tapi yang terbitkan itu adalah jurnal yang terbitkan itu dari Badan Bahasa misalnya. Ini bisa saya share screen. Ya. Nih, ini jurnal ranah ya. Ada jurnal namanya jurnal ranah. Itu kita dibayar. Tapi yang linguistik punya. Karena saya kan orang linguistik, jadi saya tahu jurnal-jurnal mana yang berbayar, mana yang tidak berbayar. Oke. Bapak Ibu misalnya di bidang hadis atau mungkin Islamic Study juga sama. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau nggak salah Kudus, Kijis itu nggak berbayar ya? Atau berbayar? Pak Dokter. Kijis pas saya submit di sana tidak berbayar. Sekarang sudah berbayar mungkin ya? Oke, ini jurnalnya, ranah jurnal kajian bahasa ini. Dulu waktu tahun berapa ya? Tahun, ini saya lupa, kita search ya. Search. Ini ada ini. 2019 saya dibayar 3 juta saat itu. Saya yang dibayar. Oke, jadi saya nerbitkan dari sana, kemudian saya dibayar. Kemudian yang kedua tahun 2022 gratis, tapi saya tidak dibayar, sudah tidak berbayar. Tapi ketika saya submit di sana dan diterbitkan di sana sudah gratis itu. Nah, selanjutnya Garuda. Garuda itu apa? Garuda itu sistem indeksasi juga. Jadi kalau misalnya nanti jurnalnya kita itu kalau mau akreditasi harus mendaftarkan dirinya di Garuda. Tapi itu tugasnya pengelola jurnal, bukan penulis. Pertama. Terus yang kedua, kalau Sinta, Bapak Ibu tidak perlu mendaftar, langsung aja buka tadi. Sinta, Kemendikbud, Gokid. Itu sudah langsung masuk. Yang kedua, Simago JR. Simago JR juga sama. Tidak perlu mendaftar, langsung aja dibuka, langsung jadi itu. Oke? Itu. Selanjutnya, Garuda tadi sudah ya. Garuda itu yang pengelola jurnalnya yang harus mendaftarkan dirinya ke indeks Garuda. Garuda punya Indonesia. Nah, kemudian nanti bisa kalau sudah terindeks di sana, baru nanti bisa mendaftarkan jurnalnya untuk bisa diakreditasi oleh Kemendikbudristek-Dikti. Selanjutnya Kopernikus. Kopernikus itu sama dengan indeksasi juga, indeksasi tahap menengah. Itu sama dengan DOAJ ya. Contoh gini, bisa saya share screen? Ya, silakan benar. DOAJ ORG ini sama. Director of Open Journal ini ya kan? Ini bisa jurnalnya bisa kita cari, bisa juga artikelnya di semua bidang. Contoh kita cari coba Langkawi. Saya pengelola jurnal Langkawi. Ada nggak kira-kira Langkawi sini? Ini ada Langkawi Journal of the Association for Arabic and English, published by UPT Bahasa Yan Kendari. Manuskripnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke. Jadi gitu, ini indeksasi juga tahap menengah. Kalau persoalan kumnya, ya sama, kumnya 20. Kalau misalnya memang dia sudah terindeks DOAJ, otomatis nanti bisa dapat kum 20. Kalau aturan sekarang saya kurang paham ya, karena memang belum ada informasi tentang itu, yang Permendikti tahun 2023. Oke, mungkin gitu. Saya kembalikan. Ada yang bertanya ini, Kanda. Dari Andi Halimah, silakan Ibu bisa langsung bertanya. Apakah masih terhubung?
Terima Ya, kasih silakan. Pak. Mohon izin tidak mengaktifkan kamera karena lagi di tempat. Ya, silakan Ibu. Eh, saya mohon solusinya Pak Fahmi karena ini kepentingan saya Skopus karena untuk naikkan pangkat. Tadi saya tertarik dengan apa itu penelusuran jurnal yang menggunakan tes ya untuk solusi. Jadi saya sedikit cerita terkait dengan arah apa namanya ketarikan saya untuk jurnal ini yang konsen saya di pendidikan dasar. Saya tadi bertanya terkait dengan itu apa sih yang cocok karena bidang bahasa juga seperti Pak Fahmi, tapi saya menelusuri di apa tadi Stimago itu ada art dan humanities, tapi saya tidak menemukan yang terkait dengan bidang saya. Terus kalau yang untuk early reading, kemudian untuk primary school itu kira-kira masuk kemana? Karena pastinya bahwa masalahnya ini adalah terkait dengan apa namanya curhatnya guru-guru itu ketika kita mendampingi di PPG bahwa mereka itu kesulitan membelajarkan anak-anak untuk membaca permulaan. Mengapa ini menjadi satu hal yang sulit? Karena kita berada di apa itu budaya yang berbeda-beda. Jadi ada bahasa daerah yang berasal dari bahasa daerah ini khususnya yang Makassar dan Bugis. Kemudian masuk ke sekolah tidak melalui HTK dan ini yang menjadi curhatannya. Dan itu saya tertarik untuk menulis yang terkait dengan itu Pak. Kira-kira saya bisa cari artikel mentornya itu di mana atau yang sebidang ini. Mohon solusinya Pak. Baik. Saya langsung aja Bu ya di telepon lain. Di telepon lain, ya, Ibu bisa di telepon lain ini ada banyak jurnal dan artikel, ada 5.028.000 artikel. Jurnal apa yang bagus? Ibu pendidikan dasar ya? Iya. Pendidikan dasar, seingat saya ada jurnal namanya Education 313. Saya pernah di sana Ibu. International Journal of Primary, Elementary, and Early Years Education. Betul ya? Iya. Ini sama punyanya Ibu ini. Persis. Nah, kalau misalnya ini, misalnya di Education 313, ya, bisa lihat, misalnya riset-riset yang terbaru cerita tentang apa, Ibu baca-baca dulu di sini, kemudian nanti dibikinkan diambil salah satu artikel mentornya. Kalau saya biasanya menulis Bu, saya pakai 5 artikel mentor. 5 artikel mentor dari jurnal ya sama, Tenfonline dari database Tenfonline juga, karena memang saya sangat akrab dengan ini. Saya ngambil tuh 5, misalnya penelitian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian setelah saya ambil begitu, kemudian kan masing-masing cerita tentang bidang saya. Pendahuluannya, metodenya, literatur review paling tidak mirip-mirip. Nah, di situ nanti kita akan dibutuhkan 3-4 hal yang kita butuh. Pertama, yang kita butuh adalah bagaimana kita membaca kritis dari artikel itu. Bagaimana cara membaca kritis, insya Allah ke depan kita akan pelajari. Yang kedua, merangkum. Bagaimana kita membuat sintesis dari 5 artikel jurnal yang mau dijadikan sebagai artikel mentor. Nah, selanjutnya bisa ada namanya kemampuan parafrase, tapi sekarang kan bukan hanya lagi tentang parafrase, tapi ada yang disebut dengan meta parafrase. Apa itu meta parafrase? Nanti ke depan kita akan belajar lagi. Jadi gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa mengolah 5 artikel mentor atau cermin ajaib yang bisa dijadikan sebagai batu loncatan buat kita untuk nulis. Nah, ini di sini contoh ya. Kalau di sini kan udah banyak ya. Ini misalnya recent issue, bisa lihat. Ini 2023, ini ada isu 6 ya, kita lihat. Nah ini. Interactive books for preschool children misalnya. Atau misalnya early years and key stage 1 teachers attitude toward outdoor and online play. Nah, tergantung nanti Ibu minatnya yang bagaimana. Ini yang sederhana Bu. Parents involvement in elementary school learning through flipped classroom in Indonesia. Ini bisa dijadikan artikel mentor kalau misalnya kita cerita tentang keterlibatan orang tua dalam pembelajaran melalui flip
Ya. kelas yang di itu flip di Indonesia tapi di sekolah dasar. Hmm. Nah, ini ada banyak, Bu, dan ini bisa ini bisa kita ngambil PDF-nya gratis ini. Hmm. Oke? Atau Oke. mungkin Ibu mau cerita tentang apa saja. Misalnya insider perception of flipped classroom approach in Chinese EFL Junior Secondary School. Nah, kalau ada cerita tentang flip classroom ini, kayak jurnalnya ini suka tentang flip ini flip classroom ya. Kemudian ini tadi ada flip lagi classroom. Yang tadi di awal ini kan flip classroom ini kan, Indonesia. Nah, kemudian nanti bisa cari lagi flip classroom yang mana. Nanti bisa dilihat yang mana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik. Saya pernah nulis di sini. Saya pernah nulis di jurnal ini juga 1313 ini. Ini moral value. Moral value, menilai-nilai moral dalam buku teks tematik SD Bahasa Indonesia, perkawinan antara appraisal, teori appraisal, dan teori moral foundation itu. Jadi artikel ini lahir gara-gara artikel mentor guru saya. Sama-sama membahas tentang nilai moral, tapi kalau guru saya bahasnya tentang CDA. CDA itu analisis wacana kritis. Kalau saya, teorinya saya pakai appraisal. Guru saya pakai CDA. Nah, saya membahas buku teks bahasa Indonesia, buku teks tematik bahasa Indonesia. Guru saya membahas buku teks bahasa Inggris, karena memang dia orang bahasa Inggris. Kemudian sama-sama membahas moral value. Oke? Ya. Jadi gitu. Jadi caranya gitu, Bu, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Andi Halimah dan Pak Dr. Fahmi Gunawan. Nah, berhubung ini waktunya sudah habis sebenarnya. Jadi satu pertanyaan, ini pertanyaan terakhir Pak Dr. Fahmi Gunawan, mau direspon sekarang atau pertemuan berikutnya dari Bu Haryati. Pak, mohon diberikan gambaran tentang skop, subjek atau bidang dari jurusan pendidikan untuk ke arah spesialisasi keilmuan, ke arah guru besar atau karir dosen yang sesuai. Setahu saya, bidang garap disertasi menjadi spesialisasi ke arah guru besar. Terima kasih. Ya. Prof. Mania nanti ini. Prof. Mania yang punya pengalaman itu. Nah, tapi ini sudah pengalaman kawan-kawan saya untuk misalnya arahnya ke guru besar kan ada 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tema disertasinya apa. Itu pertama dulu. Terus yang kedua, riset-risetnya membahas tentang apa. Misalnya saya orang bahasa, saya disertasi tentang bahasa, artikel-artikelnya tentang bahasa, tapi satu lagi yang diperlukan, ngajar mata kuliah apa. Ngajar mata kuliah, saya Introduction to Linguistic. Ya, intro ke linguistik itu, jadi dia linear saja. 3 hal itu yang dibutuhkan. Biasanya orang kalau misalnya dia tulisannya adalah manajemen, yang dia ajar teknologi manajemen pendidikan, yang diajari teknologi pendidikan, mata kuliahnya, disertasinya tentang apa? Pendidikan agama Islam, lari kan? Nah, untuk bisa sampai ke sana bagaimana? Ya otomatis harus ada unsur pendidikan Islam, misalnya kita cerita tentang riset-riset tentang manajemen, tapi manajemen pendidikan Islam yang kaitannya dengan disertasi. Nah, ini gimana teknologinya? Teknologi pendidikan itu. Kalau cerita tentang teknologi pendidikan, biasanya kawan-kawan itu mengakalinya dengan ini, dengan merubah mata kuliah. Karena biasanya asesor ketika membaca juga nanti mereka akan memberikan saran. Oh, ini rubah saja mata kuliahnya melalui senat dan segala macam. Mungkin gitu. Baik. Semoga mencerahkan ya Ibu Haryati. Saya agak bingung karena saya ngajar. Ya, mohon maaf sedikit saya karena saya yang dari MIPA, jadi saya itu ngajar statistik pendidikan. Ya. Tapi di pembelajaran dan saya bidangnya di PGMI. Jadi statistik. agak. Ibu nulisnya banyaknya harusnya pendidikan statistik pendidikan ya, pendidikan statistik. Ya, ada juga pembelajaran, saya juga mengajar pembelajaran lingkungan hidup begitu. Jadi
Berarti ini juga dimulai dari penataan mata kuliah ya Pak ya? Harusnya harusnya gitu. Ini nanti dari dokter masuk ke iya ya memang saya menyadari tersesat di jalan yang benar ini. Baik, Ibu. Tersesat jalan benar. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya ini di kolom chat dan maupun yang raise hand, namun kita terbatasi oleh waktu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Fahmi Gunawan atas ilmunya yang sangat mencerahkan dan sangat berharga sekali. Kemudian kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Dan sebelum ditutup, ada informasi yang pertama, mohon untuk tidak lupa mengisi presensi ya Ibu. Untuk linknya ada di chat room. Kemudian untuk malam ini, karena malam ini adalah materi terakhir dari modul pertama dari 13 modul, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat untuk modul pertama. Ya, nanti juga ada sertifikat untuk termin 1 dan termin kedua dan modul dan sertifikat modul-modul yang lain. Nah, untuk malam ini secara simbolis mungkin kita akan menyerahkan kepada salah satu peserta, ya, kepada siapa ini? Sudah muncul belum ya, Pak? Ya, kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Zuhri Abu Nawas, LCMA. Jadi ini silakan. Certificate of Recognition is presented to Dr. Haji Muhammad Zuhri Abu Nawas, LCMA, has completed the 8 hours of online research training, Module 1, Introduction to Research, hosted by Research and Academic Writing Institute of Serambi, South Sulawesi, Indonesia. Silakan, nanti tim akan membagikan link Google Drive agar teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi bisa mendownload masing-masing. Dan sekali lagi, kenapa kami memberikan sertifikat selain bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris, ini pengalaman dari Bapak Samsul Alam yang beliau S2-nya di Amerika dan sekarang S3-nya di Australia, itu semuanya beasiswa. Dan beliau mengatakan bahwa sertifikat seperti ini ternyata sangat penting ketika ingin apply atau mendaftar beasiswa maupun nanti untuk mencari supervisor. Jadi teman-teman yang S1 maupun S2, ini kalian tidak rugi karena sertifikat ini akan bermanfaat dalam mencari nanti supervisor maupun untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri. Jadi disimpan baik-baik. Oke, Bapak dan Ibu, demikian pertemuan kita pada malam ini. Sekali lagi